Tetapi saya mohon izin untuk menuntaskan dulu ini soal persoalan sinkronisasi data. Apalagi sejak adanya Permendagri 109 kalau nggak salah, di mana desa itu tidak diberikan hak akses. Ini menurut saya sebuah kemunduran yang besar bagi desa. Di satu sisi desa diberikan stigma, diberikan stempel sebagai pemilik daulat data. Tetapi di sisi lain, desa itu tidak diberikan akses untuk mengelola data kependudukan. Sementara warga yang data kependudukannya itu ada di Distrik Capil, itu warga desa. Apalagi sekarang kan isunya orang pindah saja tidak harus bilang ke desa, Pak. Saya beberapa bulan ini ya sering kedatangan orang yang protes ketika dia tidak dapat bansos. Begitu saya tanya, Bapak dari mana? Saya pindah, Pak. Saya pindah dari daerah A ke desa Bapak. Saya pindah dari kabupaten A ke desa Bapak. Di kabupaten saya dapat bansos. Begitu pindah ke desa Bapak, saya tidak dapat bansos. Saya kan hanya senyum saja gitu, karena wong saya nggak punya datamu gitu loh. Bagaimana saya bisa menginput Anda di aplikasi di desa gitu kan. Nah, ini kan salah satu persoalan yang real, yang nyata. Dan ini bahaya, Pak. Bahayanya apa? Rakyat kan tidak paham itu. Susah bagi kita untuk menjelaskan. Bapak kan tidak pindah, tidak membawa surat pindah ke kita. Bapak kan tidak memberitahukan bahwa Bapak ini pindah ke daerah kita. Kita susah kalau untuk menjelaskan itu ke masyarakat. Makanya ya hal yang paling mudah adalah bagaimana data itu bisa sinkron, bisa langsung masuk gitu kan ke aplikasi-aplikasi yang memang ada di desa. Nah, kemudian bahwa dampak dari semua ini akan mengkambing hitamkan kami, pemerintah desa. Karena apa? Sampai hari ini, ketika ada apa-apa, semuanya melemparkan tanggung jawabnya ke desa. Dulu misalkan waktu kita vaksin dari berbagai pihak, begitu dipinta data, begitu ada kesalahan data, hampir semuanya menyudutkan desa. Ini data dari desa. Padahal desa itu kan jarang dikasih data. Oh, hasil vaksin hari ini datanya, hai desa. Hasil vaksin rekap bulan ini datanya, hai desa. Sehingga kami di desa bisa melakukan rekap ulang. Itu tidak. Begitu ada kesalahan data, begitu ada kekacauan data antara yang sudah divaksin dosis 1 dan dosis 2, itu dikembalikan ke desa. Yang sekarang juga, soal data kemiskinan. Dari Kementerian Sosial sering sekali mengatakan bahwa ini data dari desa. Ini usulan dari desa. Sehingga ketika orang ada dugaan orang yang mampu kemudian masih mendapatkan bantuan, itu yang selalu disalahkan kami. Padahal yang kami alami ketika kami, misalkan gini Pak. Contoh misalkan seseorang itu statusnya itu sebagai karyawan BUMN. Di KTP dan KK-nya. Karyawan BUMN itu kan tidak layak mendapatkan bansos karena bukan warga miskin. Kemudian dia pensiun. Artinya kan status dia bukan karyawan BUMN lagi. Tetapi sudah masyarakat biasa. Diusulkanlah gitu kan oleh RT-nya, oleh RW-nya, oleh Kadusnya untuk mendapatkan bansos. Ketika kita input, itu tidak akan pernah bisa sukses. Karena apa? Karena data di Distrik Capilnya masih tetap karyawan BUMN. Dan untuk konsolidasi itu saja butuh waktu, juga butuh proses. Tidak semua capil bisa cepat mengakomodir. Kita harus menghubungi orang capilnya. Pak Capil, ini saya punya data namanya si ini, SK-nya harus dilampirkan segala macam gitu. Ini kan menurut saya sesuatu yang kok ironi gitu. Di tengah kita IT sudah maju, sudah sekarang di Cina itu sudah mau 6G atau apa gitu kan, kita masih berkutat soal kertas segala macam gitu kan. Apalagi soal harus tidak bisa di WA kan gitu kan, harus datang ke kantor segala macam. Ini kan menurut saya juga akan menjadi problema. Dan sekali lagi yang akan menjadi kambing hitam desa. Desa dianggap tidak mengakomodir, desa dianggap tidak respect terhadap persoalan-persoalan di masyarakat.
itu dan di satu sisi kependudukan. Saya ingin juga menyampaikan di sisi status desa. Karena di sini ada Kang Iman nih, yang rekan-rekan TPP dari Kemendes, yang nantinya akan berhubungannya dengan apa itu IDM dan SDGs. Betul sekali, IDM itu sangat membantu sekali untuk untuk mengukur gitu kan tingkat desa gitu kan, apakah desa ini masuk berkembang atau apa gitu kan. Tetapi lagi-lagi ini persoalannya soal datanya. Desa itu menurut saya belum begitu fasih dalam bukan mengolah sebetulnya, dalam mengumpulkan data. Kita bisa buka lah gitu kan. Bahkan yang saya dengar, tapi mudah-mudahan ini salah gitu kan. Mudah-mudahan salah yang saya dengar. Untuk status desa saja kan bisa dalam tanda kutip dipermainkan. Kita mau apa sih status desa kita? Hari ini berkembang, besok mau maju, besoknya lagi karena Gus Menteri mau memberikan lencana itu kan buat kepala desanya, bisa desa mandiri kan, itu sebetulnya menurut informasi yang saya terima itu kan bisa diolah juga gitu kan. Nah, ini juga menurut saya sangat merisaukan. Karena pada akhirnya daulat data di desa ini akan berpengaruh terhadap daulat data di negara. Karena menurut Bung Hatta, desa ini kan bagaikan lilin. Kalau lilin yang banyak ini kan kalau dilihat dari puncak gunung itu akan sangat indah, bagaikan bintang-bintang Suroya gitu kan, bertebaran dengan menenangkan, dengan menyejukkan. Tetapi padahal lilin-lilin ini gitu kan berdirinya itu bukan pada data yang real. Contoh misalkan dalam Prodescale itu ada tipologi desa. Di dalam Prodescale, di dalam SDGs itu kan ada namanya instrumen desanya dalam profil desa gitu kan. Misalkan di desa A itu dalam profilnya itu kan statusnya berkembang, tipologinya pertanian atau pesawahan. Ini kan kalau misalkan data itu betul-betul real, sesuai dengan kondisi di lapangan, maka dari data yang benar ini kan akan menjadi rujukan bagi kami pemerintah desa untuk melakukan pembangunan.